Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bertemu lagi dengan channel Belajar Bersama Bu Wahyu. Pada video kali ini kita masih akan mengupas tuntas mengenai soal-soal TK ASD pelajaran matematika. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk soal yang pertama ya. Pertanyaan untuk soal pertama. Pak Yogi pergi dari Jakarta ke Bandung mengendarai sebuah mobil yang berjarak 150 km. Ia berangkat pukul 07.35 dan tiba pukul 10.10. Di perjalanan, ia sempat beristirahat selama 30 menit. Kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Pak Yogi adalah A. 60 km per jam, B. 68 km per jam, C. 72 km per jam, dan D. 75 km per jam. Sebelum kita jawab, mari kita bahas bersama-sama ya. Dari soal tadi diketahui bahwa jaraknya yaitu 150 km. Waktu berangkat pukul 07.35. Waktu tiba pukul 10.10. Waktu istirahat selama 30 menit. Pertanyaannya, berapakah kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Pak Yogi? Sebelum menghitung kecepatannya, sebelumnya mari kita bahas dulu total waktu perjalanan. Yang pertama yaitu total waktu perjalanan. Waktu tiba dikurangi waktu berangkat. Pukul 10.10 dikurangi 07.35 sama dengan 2 jam 35 menit. Kemudian waktu yang kedua yaitu waktu tempuh efektif. Waktu tempuh efektif artinya waktu ketika kendaraan itu berjalan, yaitu ingat tadi waktu istirahatnya 30 menit ya. Jadi cara menghitung waktu efektif adalah total perjalanan tadi 2 jam 35 menit dikurangi waktu istirahat 30 menit. Jadinya waktu efektifnya yaitu 2 jam 5 menit. Sudah ketemu waktunya. Sekarang kita konversikan menit tadi menjadi jam supaya lebih mudah dalam menghitungnya ya. Nah, 5 menit itu kalau dirubah menjadi jam sama dengan 5/60 jam. Disederhanakan menjadi 1/12 jam. Maka waktunya atau T sama dengan 1/12 jam. Atau kita jadikan pecahan biasa yaitu 25/12 jam. Sekarang kita hitung kecepatan rata-rata mobilnya. Rumus kecepatan rata-rata yaitu V sama dengan S per T atau jarak dibagi waktu. Jaraknya tadi 150 km dan waktunya 25/12 jam. V kecepatan sama dengan 150 kali 12/25 sama dengan V sama dengan 6 kali 12. Jadi V atau kecepatan rata-ratanya yaitu 72 km per jam. Jadi jawaban yang tepat adalah ya C, 72 km per jam. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Untuk soal yang kedua ini kita akan menghitung diskon. Pertanyaannya, Adit pergi ke toko buku bersama ayah. Toko tersebut memberikan diskon 15% untuk semua jenis buku. Adit membeli masing-masing sebuah buku cerita, buku komik anak, dan buku gambar. Diketahui harga buku cerita 2 kali dari harga komik anak dan harga buku gambar 0,5 kali harga komik anak. Jika harga komik anak adalah Rp22.000, berapa besar uang yang harus dibayar Adit untuk membeli ketiga buku tersebut setelah diskon? Ingat ya, setelah diskon ya. A. Rp11.550, B. Rp64.500, C. Rp65.450, D. Rp77.000. Oke, sebelum menjawab kita bahas dulu ya. Ya, langkah yang pertama yaitu menentukan harga masing-masing buku. Harga komik anak tadi
adalah Rp22.000. Kemudian kita menghitung harga buku cerita. Tadi dijelaskan bahwa harga buku cerita adalah 2 kali harga komik anak. Maka 2 kali Rp22.000 sama dengan Rp44.000. Kemudian yang kedua adalah harga buku gambar. Tadi dijelaskan harga buku gambarnya 0,5 kali harga komik anak. Maka 0,5 kali Rp22.000 sama dengan Rp11.000. Sudah ketemu ya harga masing-masing buku. Lalu langkah yang kedua, kita menghitung total harga semua sebelum diskon. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menjumlahkan harga ketiga buku tadi. Yang pertama, total harganya yaitu Rp44.000 ditambah Rp22.000 ditambah Rp11.000. Maka total harganya yaitu Rp77.000. Itu total harga sebelum diskon ya. Lalu kita hitung besar diskon dan harga akhir. Sebelum kita menentukan harga akhir, kita hitung dulu berapa jumlah diskonnya. Tadi toko memberikan diskon sebesar 15%. Mari kita hitung berapa diskonnya. Cara menghitungnya yaitu 15% kali Rp77.000 atau 15/100 kali Rp77.000 sama dengan Rp11.550. Itu adalah besar diskon atau pengurangan harga. Lalu, berapa harga akhirnya? Harga setelah diskon yaitu kita tentukan. Bagaimana caranya? Ya, Rp77.000 dikurangi besar diskon Rp11.550. Maka hasilnya Rp65.450. Itu adalah harga setelah diskon atau harga yang harus dibayar Adit. Jadi jawabannya adalah C, Rp65.450. Oke, kita langsung masuk ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga, Pak Sidik membeli sepetak tanah seluas 1/10 hektar. Di atas tanah tersebut dibangun 2 bangunan dengan luas masing-masing 350 meter persegi dan 1/9/10 are. Sisa luas tanah Pak Sidik yang belum dibangun adalah A. 380 meter persegi, B. 420 meter persegi, C. 460 meter persegi, dan D. 520 meter persegi. Baiklah, mari kita langsung membahasnya. Yang pertama diketahui dulu total tanah, totalnya seluas 1/10 hektar. Bangunan yang pertama luasnya 350 meter persegi. Bangunan yang kedua luasnya 1/9/10 are. Ditanya berapa meter persegi sisa tanah yang belum dibangun. Ingat, yang ditanyakan yaitu berapa meter persegi. Maka sebelum menjawabnya kita harus mengkonversikan satuan ke meter persegi semua. Karena tadi satuannya beda-beda ya, ada hektar dan ada are. Kita konversikan ke meter persegi semua. Bagaimana caranya? Yang pertama, 1 hektar itu sama dengan 10.000 meter persegi. Maka jika 1/10 hektar dihitung 1/10 kali 10.000 meter persegi sama dengan 1.000 meter persegi. Itu untuk total luas tanah. Yang kedua yaitu bangunan yang kedua. Karena bangunan 1 sudah meter persegi ya satuannya, maka kita hitung yang bangunan 2. 1 are sama dengan 100 meter persegi. Jika bangunannya luasnya seluas 1/9/10 are, maka disama dengan 1,9 are. Kita jadikan pecahan desimal. Lalu 1,9 dikali 100 meter persegi sama dengan 190 meter persegi. Itu luas bangunan 2. Nah, sekarang menghitung sisa luas tanah. Caranya, luas total dikurangi bangunan 1 tambah bangunan 2. Maka sisanya yaitu 1000 meter persegi dikurangi dalam kurung 350 meter persegi tambah 190 meter persegi. Dalam kurung kita hitung dulu ya.
totalnya yaitu 540 meter persegi. Maka luas total 1000 meter persegi dikurangi 540 meter persegi. Sisanya 460 meter persegi. Sisa itu adalah luas tanah yang belum dibangun oleh Pak Sidik. Maka jawabannya adalah ya, yang C, 460 meter persegi. Oke, kita masuk ke soal yang keempat. Soal yang keempat yaitu keliling sepetak tanah yang berbentuk seperti gambar berikut adalah, itu gambar apa ya? Ya, itu adalah gambar trapesium. Di situ berapakah kelilingnya? A. 54 cm, B. 64 cm, C. 74 cm, dan D. 84 cm. Baiklah, mari langsung kita membahasnya. Diketahui sisi atas dari bangun tersebut adalah 18 cm. Sisi kiri ada 16 cm, sisi bawah ada 30 cm, dan sisi miringnya ada 20 cm. Ditanya, berapa kelilingnya? Cara menghitung keliling dari bangun tersebut adalah menjumlahkan semua sisinya, hanya menjumlahkan saja. Maka jawabannya yaitu sisi atas ditambah sisi kiri ditambah sisi bawah dan ditambah sisi miring. Jadi 18 cm ditambah 16 cm ditambah 30 cm dan ditambah 20 cm. Hasilnya yaitu 84 cm. Oke, berarti jawabannya adalah D, 84 cm. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan yang kelima. Pertanyaan yang kelima, dinding sebuah rumah yang dilihat dari samping berbentuk seperti gambar berikut. Luas dinding samping rumah tersebut adalah, tadi kita menghitung keliling, sekarang kita menghitung luas ya. A. 52 meter persegi, B. 56 meter persegi, C. 58 meter persegi, dan D. 68 meter persegi. Oke, kita bahas. Di situ ada dua bangun, ada bangun persegi panjang dan segitiga. Kita hitung dulu yang bagian bawah, persegi panjang dulu. Diketahui panjangnya 12 meter dan lebarnya adalah 4 meter. Luas persegi panjang atau luas 1 yaitu panjang kali lebar. Maka 12 kali 4. Jadi hasilnya 48 meter persegi. Itu luas bangun 1, bangun persegi panjang. Sekarang kita hitung luas bangun 2. Luas bangun 2 adalah berbentuk segitiga, bagian atapnya ya. Diketahui alasnya itu adalah panjang persegi panjang atau 12 meter, dikurangi 2 meter, dikurangi 2 meter. Lalu sama dengan hasilnya adalah 8 meter. Dan tingginya, sudah diketahui bahwa tingginya 2 meter. Luas segitiga atau luas 2 sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Luas 2 yaitu setengah kali 8 meter kali 2 meter. Jawabannya adalah 8 meter persegi. Itu untuk luas 2. Nah, sekarang kita hitung total luas keseluruhan. Bagaimana menghitungnya? Yaitu luas 1 ditambah luas 2 sama dengan 48 meter persegi ditambah 8 meter persegi sama dengan 56 meter persegi. Jadi jawabannya adalah ya, B, 56 meter persegi. Oke, untuk video kali ini adalah pertanyaan yang terakhir. Mari bertemu lagi di video selanjutnya. Ingat pesan Bu Wahyu, jangan pernah menyerah untuk belajar, raihlah cita-cita kalian, dan semangat selalu untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.